Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lawendi Mamoranda dari jurusan Teknik Perawatan Mesin Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman 5 perkakas tangan. Yang pertama, 5 perkakas tangan. Adapun klarifikasi perkakas tangan adalah: 1. Alat pengancang fastening, 2. Alat penahan atau penjepit camping, alat mukul impact, dan alat motong cutting, alat penanda atau pengukur marking out at measuring. Adapun 5 perkakas tangan yang akan saya jelaskan: kunci spanner. 1. Kunci pas open and range. Karena kunci pas pada bagian ujungnya terdapat rahang yang pas masuk pada ukuran baut bor dengan tepat. Terdapat berbagai macam sudut rahang kunci pas antara rahang dengan tangkai pemegang dengan benjaran sudut 15 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 82 derajat, 53 derajat, 85 derajat. Fungsinya dapat mengencangkan dan mengendorkan baut. Cara penggunaan: pegang kunci dengan aman, terus putar ke arah mengencang atau mengendorkan baut sesuai dengan kebutuhan. Hindari menambah panjang kunci pas dengan pipa dan jangan memukul dengan palu karena dapat merusak bor baut maupun kunci pas. Hindari penguncian kunci pas yang ukurannya kebesaran atau posisinya miring karena akan merusak bor buat baut kunci pas, serta hindari juga kunci pas yang sudah rusak karena akan slip saat diputar dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Bila ruang gerak kunci pas sempit, sebaiknya gunakan mulut yang bersudut 15 derajat. Putar kunci pas hingga menyentuh bagian yang membatasi ruang gerak, kemudian balik kunci pas, putar lagi hingga menyentuh. Lakukan secara berulang hingga bor baut kencang terbuka. 2. Hexagonal key. Kunci heksagonal digunakan untuk membuka baut L atau baut tanam. Ukuran kunci heksagonal ditunjukkan oleh ukuran penampungnya. Cara menggunakan: periksa lubang segi 6 terlebih dahulu. Apabila kotor, maka bersihkan dahulu, sebab kalau tidak kunci L kurang dalam masuknya hingga pengkaitan kurang kuat. Dalam penggunaannya, hindari pengungguran kunci L yang ujungnya sudah aus. Lubang segi 6 kepala baut yang sudah aus menyambung kunci L dengan pipa. Kunci L ada yang ujungnya dibuat bola gunungnya untuk memutar baut yang sulit dijangka karena kunci ini dapat dipakai dengan kemiringan sampai 20 derajat. 3. Kunci moment atau throw range. Kunci moment digunakan untuk jenis pekerjaan yang spesifik, di mana besar moment pada suatu pengikat harus diperhatikan. Besar pengikat yang seragam pada beberapa baut bor dapat dicapai dengan menggunakan kunci moment. Kunci moment mengukur besar gaya putar moment. Cara menggunakan: masukkan soket ke bor kepala baut dengan benar. Putar gagang kunci hingga jarum menunjuk pada skala dikehendaki. Untuk kunci moment otomatis, setel dulu sesuai ukuran bor baut. Saat menggunakan, dengarkan bunyi tanda sudah kencang. Bunyi tersebut timbul bila kencangan sudah terpenuhi sesuai penyetelan dan bunyi itu hanya sekali. 4. Kunci shock socket range. Kunci shock adalah jenis kunci yang hampir sama dengan kunci ring, yang mempunyai kelebihan dapat mengendorkan atau mengencangkan baut bor dalam berbagai kondisi. Posisi kunci ini terdiri dari tangkai pemutar dan beberapa buah songket. Cara menggunakan: kunci ini digunakan bila bor baut yang akan dibuka dikencangkan. Letakkan masuk terkurang besian king sehingga tidak dapat mengunci pas, ring maupun inggris. Jangan gunakan kunci shock dengan sambungan lebih dari 1, gunakan sambungan yang sesuai. 5. Kunci pipa range. Digunakan untuk memutar pipa beserta perlengkapannya atau memutar silinder beri yang pejal, terutama pada sambungan berulir. Cara menggunakan: pilih kunci yang sesuai, membuka mulutnya hingga melebihi diameter pipa dan menjepitnya ke pipanya.
putar gagang kunci pipa tersebut ke arah yang benar. Maksud dari arah yang benar adalah bila diputar gigi pada perahang menggigit pipa sehingga mengikat, bila terbalik maka akan terlepas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.